warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nur Anissa Justisia. Di sini saya akan melanjutkan tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Tidore. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Pertama-tama aku akan menjelaskan tentang latar belakang dari Kerajaan Tidore, yakni Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Kepulauan Maluku. Jadi kesultanan ini berpusat di kota Tidore, Maluku Utara. Jadi masa kejayaan dari Kesultanan Tidore ini sekitar abad ke-16 sampai ke abad 18. Jadi pada masa kejayaannya, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Next, selanjutnya ada nama tokoh atau raja, yaitu raja yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin yang merupakan pendiri kerajaan Ternate pada abad ke-13. Ia memerintah dari tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Raja yang kedua yaitu Sultan Nuku. Jadi beliau ini pendiri kerajaan Tidore pada abad ke-15 Masehi. Pada abad ke-15 Masehi ini, rakyat Ternate dan Tidore telah memeluk agama Islam. Lanjut ke raja yang ketiga yaitu Sultan Bayan Sirullah. Jadi Sultan Bayan Sirullah ini merupakan pengganti dari Sultan Zainal Abidin dan ia terkenal dengan sebutan Abu Hayat. Ia memerintah dari tahun 1500 Masehi sampai 1522 Masehi. Lanjut, yang raja keempat ada Sultan Hairun. Sultan Hairun ini merupakan raja Ternate yang memerintah dari tahun 1236 sampai 1570. Sebab keruntuhan dari kerajaan Tidore. Nah, jadi sebab keruntuhan kerajaan Tidore ini sama dengan sebab keruntuhan dari kerajaan Ternate, yaitu karena diadu domba oleh bangsa asing yaitu Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Jadi, setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar ke Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Yang terakhir ada peninggalan. Jadi peninggalan dari kerajaan Tidore ini ada Benteng Tore dan Tahula dan Kadatoki atau Istana Ki. Jadi Benteng Tore dan Tahula ini, Tore-tore dan Tahula adalah sebuah peninggalan dari zaman kolonial Portugis dan tore-tore ini dibangun pada tahun 1512 dan dibangun di dekat ruang makan Sultan Zainal Abidin dan letaknya dekat dengan Istana Ki. Benteng ini digunakan dengan wilayah Portugis yakni sebagai melawan Belanda. Benteng tersebut memiliki letak di bagian kota Soasio. Jadi kedua dalam peninggalan sejarah ini telah dijaga dengan sangat baik untuk kebersihan dan adanya sebuah keberadaannya, karena bangunan ini telah membuktikan dalam keberadaan kerajaan Pasang Surut di zaman dahulu dan merupakan sumber kebanggaan. Lanjut, peninggalan yang kedua ada Kadatoki atau Istana Ki. Jadi sejarah dalam Kadatoki ini telah meninggalkan berbagai warisan sejarah dengan nama Kadato. Kadato sendiri memiliki sebuah bangunan istana dan sering disebut sebagai Kie Palace atau Kadatoki. Bangunan itu ada sejak 1812, dibangun di bawah Sultan Shah Jahan. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.